Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita akan bahas dua algoritma yang saat ini sedang populer di dunia machine learning, yaitu Skinner Snake Board atau KNN dan juga Naive Bayes. Jadi nanti kita akan uh, lihat konsep dasar dari dua algoritma populer ini dan juga perbandingan dari keduanya secara sederhana. Dan nanti kita akan coba praktikum langsung di pakai Jupyter Notebook. Mungkin lebih tepatnya ke menjelaskan atau melihat langsung bagaimana cara membuat model klasifikasi menggunakan dua algoritma tersebut. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu KNN. Jadi KNN ini adalah algoritma yang bekerja berdasarkan pemiripan data. Misal, kalau kita punya data baru, maka KNN akan mencari data terdekat dari data tersebut, lalu melihat label mayoritas dari tetangganya. Misal contoh, uh, jadi kita buat data baru. Nah, di tengah-tengah di tetangga data baru ini, misalkan ada segitiga, ada dua, dan juga ada kotak. Jadi untuk KNN ini datanya itu minimal harus ganjil karena untuk menentukan dia nanti di labeling di mana gitu. Misal kita balik lagi ke tadi ada dua segitiga dan satu kotak. Nah, jadi nanti dia akan melihat tetangganya mana yang paling banyak gitu, mayoritasnya. Karena tadi kita punya ada dua segitiga, maka nanti data yang baru itu nanti akan masuk ke label mayoritasnya yaitu segitiga. Contohnya seperti itu. Nah, kita masuk ke konsep naive Bayes. Jadi naive Bayes ini adalah algoritma probabilitas untuk menentukan kelas suatu data. Lalu memungkinkan suatu data tersebut masuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan fitur-fitur yang dimilikinya. Oke. Nah, kita langsung melihat perbandingannya. Jadi dari aspek cara kerjanya sendiri, KNN itu mencari tetangga terdekat untuk menentukan label data tersebut. Sedangkan kalau naive Bayes ini menghitung probabilitas. Dari kecepatan sendiri, justru kecepatan prediksi ini justru naive Bayes itu lebih cepat. Dan untuk kecocokannya sendiri, kalau KNN itu menggunakan tipe data yang numerik, kalau naive Bayes ini menggunakan data teks atau objek. Nah, kelebihannya itu jelas KNN itu lebih sederhana dan juga kalau naive Bayes ini lebih efisien dan lebih cepat. Kekurangannya kalau KNN itu lebih lambat karena menggunakan lebih lambat untuk data-data yang lebih besar. Seperti itu. Oke, di sini kita akan langsung ke praktikum ya. Bagaimana cara membuat model klasifikasi menggunakan dua algoritma tersebut. Di sini saya menggunakan data dari Breast Cancer. Jadi pertama kita tuh import library-nya seperti Matplotlib sama Seaborn ini untuk model klasifikasinya. Terus juga ini kita import datasetnya juga. Saya menggunakan Breast Cancer tadi dari Skyler dataset. Terus juga kita import train test split juga ini untuk membagi data. Terus juga kita menggunakan dari Skinner classification dan juga Gaussian ND ini untuk model dari KNN dan juga naive Bayes-nya. Terus juga di sini kita ada confuse metric untuk report evaluasinya nanti. Oke, setelah kita import library-nya, kita load datasetnya. Kita panggil datasetnya
bird cancer tadi dari yang kita import tadi dari Skyler. Nah, selanjutnya sebelum kita melatih model, kita bagi data menjadi training dan juga testing dengan menggunakan train test split tadi. Lalu kita akan melakukan standarisasi menggunakan standar scale ya. Terus setelah kita proses standarisasi, kita coba latih KNN-nya menggunakan KNN naik berklasifikasi tadi. Setelah itu kita coba training juga Nebase-nya menggunakan Lucian NB ini. Nah, setelah kita latih, kita evaluasi lagi. Jadi kita evaluasi KNN-nya menggunakan tadi klasifikasi report sama confuse metric-nya. Jadi sudah kelihatan reportnya dari presisi recall reportnya udah kelihatan. Kita evaluasi nil bias-nya juga. Nah, setelah hasil kita evaluasi, kan kita visualisasikan lagi hasilnya menggunakan confuse matrix tadi. Jadi kita set dulu labelnya. Di sini kita atur size-nya. Ya, jadi yang tadi kita jelaskan di KNN ini kita lihat lagi sini, pastikan neck board-nya ini ganjil, karena kalau genap nanti dia sulit mencari label dari klasifikasinya. Kalau genap pasti bakal dapat tuh mayoritas klasifikasinya. Ya, ini kita tampilkan visualnya. Jadi dari KNN ini untuk hasil prediksinya ini ya cukup ya dari Maliknenya ini sekitar 40 prediksinya. Dari 40 prediksi ternyata ada yang miss itu sekitar 3 ya. Sama dan ini juga 3 missnya. Ini udah lumayan cukup. Terus dari net biasnya ini lumayan lebih oke prediknya menggunakan net bias ini ya. Dari segi ini miss prediksinya cuma 1 dan ini 3. Ya, dari perbandingan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa baik KNN maupun Nebase ini cocok untuk klasifikasi data set blood cancer. Ya, namun di sini lebih unggul klasifikasinya menggunakan Nebase dibandingkan KNN. Ya, itu saja penjelasan mengenai KNN dan juga Nebase dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata dan perkataan yang kurang mengenakan mohon dimaafkan, dan cukup sekian saya tutup. Terima kasih semuanya.